kemungkinan ya, kalau Patrick Kluivert ini gagal di ronde ketiga, kemungkinan ada dua, akan diganti dengan pelatih baru lagi yang lebih siap yang diinginkan Pak Erick Thohir. Cuman Sintayong tetap dipertahankan oleh Pak Erick Thohir karena masih bisa, karena punya jasa gitu loh, menurut saya punya jasa. Indonesia tidak lolos Piala Dunia, baik itu di ronde kedua atau ronde ketiga, ronde ketiga atau ronde keempat. Bahkan secara jelas lah, seakan-akan secara apa ya, gamblang kasat mata itu seakan-akan ini kayak gambling, tapi untuk PSSI-nya, terutama ketuanya Pak Erick Thohir, kemungkinan akan disuruh out. Halo, oke teman-teman, jadi saya ingin membahas juga ini, sebelum tidur saya ingin membahas tentang yang lagi viral ya, pembahasan yang lagi viral, yaitu adalah tentang timnas Indonesia kita, karena saya ingin juga ikut-ikutan berpendapat ya. Dan mungkin saya akan membahas hal yang atau sisi lain dari berita ini. Banyak sekali yang membahas tentang kenapa ST dipecat atau diberhentikan, kenapa kok Patrick Kluivert yang dipilih. Saya nggak akan bahas itu secara panjang lebar karena memang sudah terjadi, ST sudah diberhentikan, Patrick Kluivert sudah dipastikan jadi pelatih resmi ya, di halaman PSSI sudah diumumkan juga. Nanti press conference-nya itu nanti tanggal 12. Kita nggak perlu bahas secara dalam, kita hanya perlu untuk tunggu hasilnya, terus dukung gitu. Tapi saya ingin bahas hal yang lain, yaitu adalah apa yang akan terjadi setelah kejadian ini, yaitu ST yang diganti dengan Patrick Kluivert, yang mana pergantian ini sangat membuat banyak orang kaget gitu. Apa yang akan terjadi? Nah, setelah saya pikir-pikir apa yang kemungkinan akan terjadi ya, untuk timnas ya, dimana timnas sekarang ini ya sedang dalam track bagus untuk bisa lolos ke bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, jadi ini pendapat pribadi. Setelah saya mendengarkan banyak podcast, ya gak banyak sih, beberapa podcast, terutama wawancara yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Jadi saya memikirkan apa yang akan terjadi. Yang pertama akan saya bahas kemungkinan yang baik dulu. Apa yang akan terjadi terhadap timnas Indonesia? Kemungkinan pertama yang akan terjadi, yang baik ya, yang baik dulu. Kemungkinan yang pertama yang terjadi adalah timnas akan lolos Piala Dunia. Ya, timnas akan lolos Piala Dunia. Baik itu lolos di kualifikasi ronde ketiga ataupun lolos di kualifikasi keempat atau ronde keempat gitu. Jadi skemanya gini, menurut saya. Permasalahan dari PSSI, menurut PSSI, berdasarkan jawaban dari wawancara Pak Erick Thohir ya, ada beberapa evaluasi yang dilakukan terhadap Sintayong ya. Salah satu yang dievaluasi atau kekurangan atau halangan ya yang terjadi adalah masalah komunikasi ya. Masalah komunikasi Sintayong. Ya wajar ya, karena Sintayong tidak bisa berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris secara lancar. Jadi itu jadi masalah komunikasi, sehingga kurang menguasai
di dalam ruang ganti gitu. Atmosfer dalam ruang ganti itu kurang. Dan banyak sekali, sehingga butuh pelatih yang cocok dengan pemain yang dimiliki oleh pemain timnas sekarang. Dengan diganti harapannya dengan pelatih yang cocok dengan pemain timnas sekarang, harapannya adalah dengan target ya, harapannya adalah bisa meloloskan, dan ini bisa mendongkrak semangat timnas dan juga mungkin bisa mendongkrak kualitas timnas juga, yang mana pelatih baru kita yaitu Patrick Kluivert juga adalah seorang mantan timnas Belanda striker yang legenda ya, yang sangat produktif golnya, dimana ya banyak pemain kita juga mungkin akan terinspirasi gitu dan juga semangat gitu. Akhirnya ketika pertandingan selanjutnya di ronde kualifikasi ketiga ini, para pemain gampang untuk diarahkan, taktik lebih gampang untuk disampaikan, pengarahan lebih gampang, karena pastinya pelatih Eropa komunikasi bahasa Inggrisnya lancar. Terus sesama pemain Belanda juga, mantan pemain Belanda, pasti kulturnya lebih mirip dengan pemain-pemain naturalisasi yang mayoritas Belanda. Dan ini sangat mendukung untuk kualifikasi ke ronde 3 ini dan untuk mendapatkan hasil yang terbaik lah gitu. Tapi kemungkinan juga bisa gagal di ronde ketiga, tapi bisa lolos di ronde keempat. Karena kenapa? Kemungkinan di ronde ketiga ini chemistry masih belum bisa dibangun dengan baik lah, karena pelatih baru kan, pasti membawa gaya baru atau filosofi yang baru, atau paling enggak karakteristik yang baru gitu. Kemungkinan ya, kalau Patrick Kluivert ini gagal di ronde ketiga, kemungkinan ada dua, akan diganti dengan pelatih baru lagi yang lebih siap, yang jadi, yang punya track record yang bagus untuk melanjutkan ke ronde keempat agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Atau mungkin akan tetap Patrick Kluivert yang dipertahankan, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah sepakati pasti sama PSSI, agar di ronde keempat harus lolos gitu. Jadi tekanannya lebih besar di ronde keempat gitu. Dan juga jeda waktu sampai ke ronde keempat kan agak lama tuh pasti. Dan itu waktu yang cukup untuk membangun chemistry dengan beberapa pertandingan. Kan kurang 4 pertandingan di ronde keempat ini. Pasti harusnya bisa membangun chemistry yang lebih bagus. Tapi harapan saya adalah, kalau saya sendiri harapan saya adalah untuk ke depannya, maksudnya ketika nggak lolos di ronde ketiga tapi di ronde keempat itu bisa lolos, harapan saya adalah Pak Erick Thohir mengganti dengan pelatih yang lebih bagus track recordnya, atau bahasa simpelnya adalah pelatih yang sudah jadi. Kok bisa dibilang pelatih yang sudah jadi? Karena track record dari Patrick Kluivert ini kurang bagus artinya itu ya masih belum ada pembuktian gitu. Dan saya malah berpikir kayak gini, ketika Sintayong ini kan bukan pelatih bawaan dari Erick Thohir, dan juga saya melihat bahwa Pak Erick Thohir ini lebih condong untuk membangun filosofi permainan sepak bola Eropa,
Sedangkan Sintayong ini kan filosofinya lebih ke sepak bola Asia, terutama Korea gitu ya, yang lebih mengandalkan fisik ketimbang taktik gitu ya. Makanya kayak gelandang-gelandang juga disuruh untuk kerja keras juga, tapi ya memang ada hasilnya memang ya. Tapi menurut saya Pak Erick Thohir ini ingin lebih membangun ke filosofi sepak bola Eropa, makanya ingin membawa pelatih yang Eropa gitu, terutama Belanda, karena memang kebanyakan keturunan naturalisasi sekarang ini kebanyakan dari Belanda, keturunan Belanda ya. Dan ini adalah momentum juga, banyak sekali pemain keturunan Belanda yang bagus yang dibawa oleh Pak Erick Thohir, dan Pak Erick Thohir nggak mau kehilangan itu, makanya pingin membawa pelatih Eropa yang cocok gitu loh. Dan ya memang ini tugasnya seorang atasan ya pastinya, menyediakan fasilitas yang atau orang-orang yang mumpuni untuk membangun sebuah organisasi, perusahaan ataupun timnas ini gitu. Kita sendiri sudah percaya lah Pak Erick Thohir orangnya adalah orang yang bisnismen gitu, seorang yang handal dalam bisnis atau membangun sebuah perusahaan. Nah, terus Patrick Kluivert ini apakah pilihan yang terbaik menurut Pak Erick Thohir? Kalau menurut pandangan saya rasa dari wawancara dari Pak Erick Thohir itu bukan. Patrick Kluivert ini bukanlah pelatih terbaik yang diinginkan Pak Erick Thohir. Termasuk Sintayong juga bukan pelatih yang diinginkan Pak Erick Thohir. Cuman Sintayong tetap dipertahankan oleh Pak Erick Thohir karena masih bisa karena punya jasa gitu loh, menurut saya punya jasa gitu. Dan ketika pemainnya sekarang yang dibawa oleh Pak Erick Thohir ini banyak sekali yang kualitasnya, grade-nya itu tinggi, harusnya diisi dengan pelatih yang cocok gitu menurut Pak Erick Thohir. Dan itu terlihat mungkin PSSI atau Erick Thohir ini melihat banyak sekali ketidakcocokan gitu, akhirnya ingin mengganti. Sudah saatnya Pak Erick Thohir ingin merealisasikan keinginannya sekarang mungkin menurut saya. Akhirnya diberhentikanlah Sintayong dengan alasan evaluasi dan juga ketika memberhentikan di tengah jalan kan, ini kan kayak kesusu gitu, kayak keburu gitu. Akhirnya mencari pelatih yang bagus itu kan nggak bisa cepet gitu. Akhirnya diakali dengan opsi yang ada, dipilih yang mana yang ada, didekati, dan ketemulah Patrick Kluivert yang available, yang saat itu tersedia untuk mengisi kekosongan sekarang ini. Dan di jangka waktu itu, kalau Patrick Kluivert bisa membuktikan bahwa bisa, maka Pak Erick Thohir kemungkinan nggak perlu untuk mengganti dan ingin terus melanjutkan. Kan bisa aja terjadi kemungkinan yang ya mungkin banyak orang pesimis, tapi bisa aja terjadi kemungkinan yang kita nggak bisa duga gitu. Tapi kalau ternyata hasilnya negatif, saya yakin Pak Erick Thohir sudah punya planning yang lain, yaitu sudah mendekati beberapa pelatih yang bagus. Saya yakin. Dan nanti pelatih bagus ini akan membawa kita lolos di ronde keempat. Dan saya yakin itu yang akan terjadi. Patrick Kluivert kalau gagal maka akan diganti dengan pelatih yang track recordnya bagus, mungkin aja
bisa mendatangkan Pep Guardiola kayak gitu, atau mungkin pelatih-pelatih dunia yang sudah terkenal. Kan kita tahu jaringannya Pak Erick Thohir di Eropa itu sangat sangat luas lah, dikenal banyak banyak orang-orang top di dunia sepak bola Eropa. Itu yang terjadi, kemungkinan baik yang terjadi, dan ini sangat bagus untuk kedepannya ketika Piala Asia juga, karena kita akan main di Piala Asia. Dan kemungkinan kalau kita sudah mendapatkan pelatih yang bagus dengan filosofi sepak bola Eropa, pemain juga kualitas Eropa, maka kita ketika bermain di Piala Asia, kita bukan negara remeh lagi. Minimal kita akan masuk ke semifinal di Piala Asia nanti, kalau memang sudah tercapai ya, mudah-mudahan itu yang terjadi. Terus kemudian kemungkinan yang terbaik yang kedua adalah yaitu tadi kita akan mendapatkan pelatih yang bagus dengan filosofi sepak bola Eropa. Yang pertama, kemungkinan kalau Patrick Kluivert bisa membuktikan ini, yang membuktikan bahwa dia bisa membawa Indonesia lolos Piala Dunia, maka dan juga permainannya, ya permainan dari timnas semakin bagus, maka Patrick Kluivert ini akan dipertahankan. Ya ibaratnya nasibnya seperti Zidane, tidak punya track record sebagai pelatih top, tapi tiba-tiba menjadi pelatih top dengan memenangkan 3 trofi Liga Champions berturut-turut gitu. Dan mungkin itu bisa terjadi ke Patrick Kluivert. Atau kedua, yaitu tadi Patrick Kluivert ternyata hanya sebagai pengganti sementara Erick Thohir mencari atau mendekati pelatih-pelatih yang top di luar sana, dan kita mendapatkan pelatih top yang cocok untuk pemain kita gitu. Itu sih kemungkinan besar yang kedua, dan kita bisa sampai di Piala Asia, masuk semifinal, masuk final kayak gitu. Jadi itu kemungkinan baik yang kedua. Nah, sekarang kita akan bahas kemungkinan yang buruk ya. Ini kemungkinan buruknya yang pertama yaitu adalah Indonesia tidak lolos Piala Dunia, baik itu di ronde kedua atau ronde ketiga atau ronde keempat. Kok bisa? Ya banyak atau hampir semua warga Indonesia, pendukung timnas, punya gambaran sendiri-sendiri tentang bagaimana pesimisnya timnas warga atau pendukung fans timnas tentang keadaan timnas sekarang gitu. Dengan Sintayong yang sudah on the track diganti dengan pelatih baru yang belum tentu cocok dengan istilahnya itu pondasi sepak bola yang sudah dibangun Sintayong, sehingga merusak ritme atau chemistry dengan pelatih baru ini yang pasti membawa karakteristik taktik sendiri, sehingga nanti merusak permainan selanjutnya, apalagi melawan Australia di kandangnya Australia. Nah itu dimana Australia juga
sekarang nggak cuma Australia, semua negara di grup yang sama dengan Indonesia bener-bener punya motivasi sama untuk bisa lolos gitu. Jadi mereka nggak main-main gitu, karena semua punya kesempatan. Nah, dengan keputusan PSSI yang terjadi sekarang ini, seakan-akan bahkan secara jelas lah, seakan-akan secara apa ya, gamblang kasat mata itu seakan-akan ini kayak gambling. Nah, gambling di tengah-tengah apa namanya jalan timnas Indonesia di jalan yang sudah bener, itu seakan-akan kayak kalau kamu gak mati ya berjaya gitu. Kalau nah ini yang terjadi gitu. Tapi yang dirasa oleh penonton atau pendukung timnas itu adalah malah pesimis gitu loh. Karena memang itu hitungannya kayak gini. Pertandingan masuk melawan Australia 2,5 bulan lagi. Pelatihnya baru. Apa yang bisa dilakukan pelatih baru dalam 2,5 bulan? Gitu. Apa? Itu yang dipikiran para penonton. Dan ketua PSSI, anggota PSSI, exco PSSI, semua meminta dukungan. Ya, ini efek dari keputusan yang ya gimana ya keputusannya membuat semua orang kecewa. Ya akhirnya ya namanya orang kecewa mau mendukung ya gimana, butuh waktu gitu. Tapi pasti akan didukung. Tapi kemungkinan besar yang didukung adalah timnasnya, bukan PSSI gitu. Jadi di ronde ketiga kemungkinan besar gagal ya, kalau melihat dari secara sekilas saja gagal. Tapi kalau kita mendalam mungkin ada kemungkinan bisa lolos, tapi hitung-hitungannya kecil lah. Terus kemudian di ronde keempat, kalau memang ada keputusan yang bagus dari PSSI di ronde keempat, kemungkinan bisa 50-50, bisa menang bisa kalah. Yaitu tadi pilihannya adalah mencari pelatih yang sudah top atau yang sudah jadi atau yang sudah terbukti gitu. Nah, kemungkinan keburuk yang kedua adalah ini bukan untuk timnasnya, tapi untuk PSSI-nya, terutama ketuanya, Pak Erick Thohir. Kemungkinan akan disuruh out, disuruh berhenti, disuruh mundur ketika ternyata malah terjadi kemunduran dengan timnas. Bahkan kalah 2 kali, kalah pertama oke lah, masih akan ditunggu pertandingan selanjutnya di pertandingan selanjutnya. Kalau sampai kalah 2 kali, kemungkinan fans atau warga Indonesia akan menuntut PSSI mundur saja gitu, yakin saya. Dan efeknya adalah untuk Erick Thohir adalah ya karena pengusaha pastinya mainannya adalah gambling ya, dengan apa yang dia pegang. Kalau memang dia gagal, maka akan jatuh sejatuh-jatuhnya, punya track record yang buruk. Kok bisa? Yang pertama adalah sepak bola Indonesia adalah hiburan masyarakat dan kebanggaan. Ketika kebanggaannya itu dirusak, maka akan diingat selalu gitu, akan diingat selalu. Dan itu sangat berpengaruh dengan elektabilitas. Kalau memang Erick Thohir ternyata dia masih berkarir politik, akan sangat berpengaruh.
Terus kedua juga tidak akan dipercaya lagi di PSSI pastinya. Gitu. Ibarat kayak orang korupsi nggak akan, ya makanya punya track record yang buruk lah. Ya meskipun sebetulnya nggak fair kalau lihat dari itu saja, karena kalau kita lihat dari liga sepak bola Indonesia sangat bagus sekali gitu loh sekarang. Cuman tetap aja yang namanya masalah perasaan, orang yang FOMO atau orang yang tidak FOMO, kalau memang sudah berkomentar dan punya pandangan yang buruk, ya tetap akan dikenang buruk gitu, dan masyarakat bisa menilai sendiri gitu. Ya meskipun kebenarannya nggak sepenuhnya salah gitu ya Pak Erick Thohir, tapi kalau di mata masyarakat sudah kelihatan salah, ya itu resiko kalau memang ternyata gagal. Tapi kalau berhasil, maka Erick Thohir akan sangat dipuja-puja, akan naik elektabilitasnya dalam politik, dalam dunia bisnis dia akan punya nama yang lebih kreditnya akan lebih tinggi lagi gitu. Itu yang terjadi guys, kemungkinan yang terjadi, dan yang kemungkinan Erick Thohir akan mundur ini pasti semua tahu lah. Tapi yang saya harapkan yaitu tadi, semoga kalau saya sih inginnya itu ya mudah-mudahan Patrick Kluivert ini bisa membuktikan sebagai pelatih yang mumpuni untuk timnas Indonesia. Atau mungkin kalau memang tidak mumpuni, Erick Thohir sudah punya backup plan atau rencana cadangan untuk mendatangkan pelatih yang lebih top, yang terbukti. Ya mungkin aja bisa mendatangkan Pep Guardiola seperti itu, atau minimal ya kayak bisa mendatangkan Luis Enrique mungkin ya, atau siapa gitu yang sudah, atau minimal mendatangkan pelatih yang pernah meloloskan timnas ke Piala Dunia kayak gitu. Jadi itu yang saya harapkan gitu. Dan gak usah bersedih untuk para pecinta sepak bola Indonesia dengan dipecatnya Sintayong atau diberhentikannya Sintayong, karena memang tetap Sintayong itu memberikan kita pondasi sepak bola yang bagus, memberikan kita meningkatkan kualitas pemain lokal kita dengan program-program yang sangat disiplin, dengan filosofi sepak bola yang disiplin, yang kerja keras. Karena memang itu karakternya pemain Korea Selatan seperti itu, kayak gitu. Jadi tidak usah bersedih, dan ini sudah biasa terjadi. Dan awal saya mendengarkan berita itu juga saya kaget dan juga agak kecewa. Ya, lagi bagus-bagusnya. Dan ya namanya sepak bola seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa memberikan komentar-komentar yang agak lain ya bukan agak lain itu, atau sisi-sisi yang belum diulas tentang berita-berita yang lagi up ya, dan semoga bermanfaat, dan ya khususnya buat saya bermanfaat lah. Oke, terima kasih, goodbye, selamat tidur.